kita untuk melanjutkan pelajaran yang materi selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menerapkan atau memberikan semangat kita di dalam kita sebagai warga negara Indonesia yang punya rasa nasionalisme, ya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya kemarin mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan, asasi manusia, ya. Apa itu, Mbak? Asasi Manusia. Dijawab. Hak asasi manusia adalah semangat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Oke, itu mengenai adanya hak asasi manusia. Untuk hari ini nanti kita akan membahas mengenai adanya hak asasi manusia, yang di dalam hak asasi itu ada hak-hak yang dirampas atau dilakukan oleh sekelompok orang, yang dimana hak asasi itu dihilangkan. Materi nanti, ya, ada kasus yang mestinya nanti kamu juga akan menghadapi atau menyelesaikan masalah HAM, bagaimana penyelesaiannya. Tapi sebelumnya kita akan kupas mengenai hak asasi manusia. Itu adanya apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Hak sosial universal yang berdasarkan HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Deklarasi Human Rights, dan menyambung dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal
dalam hak asasi itu ada ciri-ciri dari hak asasi manusia. Apa ciri-cirinya hak asasi manusia? Terus Ibu, jika ciri-ciri dari hak asasi manusia yaitu 1. Hakiki atau artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Atau 2. Universal atau disebut juga dengan umum, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. C. Atau yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan pada pihak lain. D. Atau 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu yang namanya ciri-ciri dari hak asasi manusia. Apa tadi? 1. Itu setiap orang itu harus punya yang namanya hak asasi manusia. Tidak boleh dicabut, tidak boleh dibagi, tidak boleh dihapus. Nah, sekarang dengan adanya hak asasi yang setiap orang miliki, di situ juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 di sana ada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Misalnya hak asasi apa? Yang untuk hidup, yang namanya kehidupan, ya. Orang atau mungkin anak yang masih di dalam kandungan itu juga sudah diberi hak. Ada yang dibunuh, dikuburkan, itu sudah merampas yang namanya di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 di sana sudah diatur. Kita adalah manusia yang punya rasa, harus saling menghormati, menghargai, ya, menyayangi, membagikan LKPD yang nanti dikerjakan untuk per kelompok, ya. Bekerja dengan kelompoknya, ya. Yuk bekerja sama. Sudah semua? Sudah. Presentasi, ya. Kelompok 1 coba dibacakan hasil Jadi kajian literasi yang kita lakukan yang dimaksud pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal. Nah, dari pengamatan yang telah kita lakukan dari link video yang sudah diberikan tadi, pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut itu ada pelanggaran hak untuk mendapatkan pekerjaan, ada pelanggaran hak untuk mendapatkan perlakuan hukum, ada juga hak untuk berorganisasi, dan ada juga hak untuk berpendapat. Nah, jika
5, pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut melanggar pasal 28C, pasal 28D, pasal 28 dan pasal 28F. Lalu menurut pendapat kelompok kami, solusi untuk dapat diberikan mengantisipasi supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia yaitu 1. Hukum harus ditegakkan. 2. Semua warga taat pada hukum yang berlaku. 3. Konsensus atau kesepakatan yang diterapkan. Dan 4. Aparat penegak hukum yang syarat dari KKN atau tidak ada tindakan KKN. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Terus kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut telah melanggar pasal berapa saja? 1. Pasal 28A, pasal 28F, pasal 28C, pasal 28D, dan pasal 27 ayat 1. Menurut pendapat kelompok kita, solusi yang terbaik untuk mengantisipasi supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia adalah 1. Semua warga taat pada aturan. 2. Hukum harus ditegaskan. 3. Tidak memandang apakah itu anak pejabat atau tidak memandang kedudukan yang bersalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hasil dari presentasi kelompok kalian, ya, kelompok 4, kelompok 1 untuk hasil diskusinya. Ya, jadi dengan adanya kasus-kasus yang telah terjadi, mungkin itu adanya pelanggaran HAM mengenai pendidikan, ya, mungkin adanya pekerjaan, ya, adanya mungkin perekonomian. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi atau kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi atau terjadi lagi, tapi bagaimana harus hukum harus peraturan yang sudah ada ditepati, dilaksanakan, dipatuhi, ya, biar tidak terjadi pelanggaran. Misalnya kamu berlalu lintas, yang sudah tahu lalu lintas undang-undangnya itu sekarang ketat sekali, ya, kamu tidak memakai sabuk pengaman. Sekarang ada CCTV, ada polisi yang setiap waktu, setiap saat keliling. Kita juga harus mematuhi. Mungkin kamu ke arah belok, ini kan kadang ada rambu-rambu yang mungkin tiba-tiba kamu tidak tahu, dari belakang ada Pak Polisi. Tolong dengan adanya tadi kasus-kasus, kamu harus mematuhi, menerapkan, dan tetap, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai dimanapun kamu, dimanapun bekerja, sekolah, ya, harus berpatokan terhadap hukum yang berlaku. Sekarang karena waktunya sudah untuk selanjutnya, Ibu presentasi. ya, silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil lomba kerja peserta didik yang dimaterikan, yaitu merumuskan solusi secara kreatif, kritis, dan inovasi untuk memecahkan kasus pelanggaran HAM. Nah, dari informasi yang kita peroleh, yaitu dari kajian literasi yang telah dikirim, dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu kejadian yang melenceng atau berbeda atau melanggar prinsip dan norma hak asasi manusia yang diakui secara umum. Nah, terus dari selanjutnya, dari pengamatan yang telah kita lakukan, dari link video yang telah diberikan oleh Bu Eni, ada beberapa pelanggaran hak yang terjadi pada kasus tersebut. Sebutkan pelanggaran hak tersebut, yaitu 1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan hukum, 3. Hak untuk berorganisasi, 4. Hak untuk berpendapat. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelanggaran hak yang terjadi pada kasus tersebut telah melanggar pasal berapa saja sih? Yaitu pasal 28, 2. Pasal 28C, 3. Pasal 28D, 4. Pasal 28F. Dan menurut pendapat dari kelompok kami, solusi apa saja yang diberikan untuk mengantisipasi supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia? Yaitu cara kita, 1. Hukum yang ada di negara kita harus ditegakkan. 2. Semua warga harus taat kepada hukum-hukum yang berlaku pada negara kita. 3. Kesepakatan atau mufakat harus diterapkan. 4. Aparat penegak hukum yang syarat dari KKN garis miring tidak ada tindakan KKN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati kita biar tidak ngantuk, ya mari kita nyanyi Mas SMK 2023. Ya, semuanya nyanyi ya, biar semangat lagi. Ini apa dulu? Duduk atau berdiri? Duduk aja. Duduk semangat. Yuk, apa yang mau? Tercipta tanah air di letakkan, membangun
kanan ya. Yang ketiga Saya sudah mempresentasikan semua. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang tadi ditayangkan atau saya berikan untuk mengantisipasi atau untuk menjaga biar tidak terjadi pelanggaran HAM, kita harus mematuhi peraturan menerapkan adanya hukum yang berlaku, ya. Harus adanya kesepakatan atau konsensus yang dibuat bersama, misalnya keputusan mungkin dari sekolah, kelas ini, kelas lain, ada yang tidak sesuai, ya mestinya ya harus ditepati, ya. Yang namanya konsensus, kebersamaan, kesepakatan ya harus diterapkan untuk memberikan solusi biar tidak terjadi pelanggaran untuk pasal-pasal yang tadi mengenai HAM itu pasal apa saja, pasal berapa saja? pasal 28, pasal 28B, 28D, 28F. Itu adanya pasal-pasal yang tadi ditanyakan. Sebenarnya yang namanya pasal-pasal HAM itu ya dari 28A sampai 28C. Untuk mengakhiri pertemuan ini, berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Maju, siap ya. Belum kelar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.